Bagaimana hukumnya kita menjalankan sunnah hanya baru tampak luar seperti tidak isbal dan memelihara jenggot sementara ibadah belum baik? Apakah kita berdosa tampak alim tapi sebenarnya masih belajar? Tentu saja tidak. Kan dalam proses gitu kan. Tapi bedain antara amal sunnah dengan amal wajib ya. Kalau amal wajib antum nggak ada pilihan. Harus sholat wajibnya. Kalau berjenggot tidak isbal tapi nggak sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Karena yang wajib tidak bisa toleransi di sini. Tapi kalau antum masih belum sholat duha, belum bisa sholat malam, masih dalam proses belajar sunnah nggak ada masalah. Proses dalam proses gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum menagih utang? Tapi kita tahu bahwa si pembayar utang membayar dengan uang haram. Sementara kita dalam keadaan butuh darurat. Apakah kita berdosa dengan pembayaran utang tersebut karena dari hasil yang haram? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya orang terlilit utang, orang itu terlilit utang, dia mau bayar sama kita, dia nggak ada uang. Ada orang lain memberikan kepada dia uang, tapi dari sumber haram. Contoh sumber haram dari bunga bank, riba. Ini sumber haram. Sumber haram ini ada dua macam. Ada sumber haram yang sifatnya kalau dikeluarkan oleh pemiliknya dia tidak pakai, seperti orang punya bunga bank, dikeluarin sama dia. Maka uang itu pindah kepada tangan yang lain sudah tidak haram. Seperti misal diberikan kepada fakir miskin yang butuh sekali, rumahnya mau rubuh, dihitung sebagai fasilitas umum ya. Karena uang yang tadinya riba itu sebenarnya waktu ditarik dia tidak pakai untuk diri sendiri, sudah menjadi hukum umum, kembali kepada hukum asal yang mengeluarkan tidak dapat pahala. Dan kalau dia pakai fasilitas umum bisa, seperti WC umum, rumah untuk orang-orang yang susah gitu kan. Atau ada orang terlilit utang betul-betul dia akan berbahaya kalau enggak. Susah sekali hidup, memang tidak ada sumbernya. Ini pendapat ulama masih membolehkan. Tapi kalau sumber haram itu ya, bukan kayak riba tadi, misal dari hasil curian, korupsi, ini enggak boleh, mutlak tidak boleh. Satu-satunya pintu tadi yang dibolehkan adalah kalau uang itu adalah uang bunga bank, riba. Uang bunga bank ini fatwa ulama sekarang sudah mengeluarkan boleh untuk fasilitas umum, termasuk membantu orang yang terlilit utang besar yang dia sudah tidak mampu lagi lepas dari itu. Untuk lebih jelas antum bisa ketik di Google hukum menggunakan bunga bank. Nanti antum akan baca banyak fatwa ulama di situ, gitu kan? Maka akan sangat jelas di situ, agar jangan sampai nanti ada yang menganggap ini adalah pendapat saya pribadi. Maka bisa dilihat itu panjang lebar pendapat para ulama. Tentu saya tidak bisa bacakan semua, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi dilihat nih. Kalau sumber yang tadi antum bilang orang itu bayar sumber haram adalah uang curian, uang korupsi, ya, hasil menipu orang, maka ini jangan diterima, nggak bisa. Walaupun antum dalam keadaan butuh, karena nggak boleh. Tapi kalau dari bunga bank orang lain bayar, emang dia mau keluarkan bunga banknya itu dia berikan, ini ada satu celah di sini yang memang dibolehkan karena orang itu kepepet. Masalah datang ke antum nanti itu sudah bukan haram buat antum lagi. Karena ini waktu dikeluarkan oleh orang itu sudah menjadi hukum umum, hukum awal ya. Kata ulama hukum asal, tidak ada pemiliknya uang itu tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana cara tobat nasuha dari dosa dusta? Apakah harus mengakui kedustaan tersebut terhadap orang yang pernah kita dustai? Tentu saja kalau berhubungan dengan masalah haknya, ada hak yang kita ambil, seperti kita dustai dia sehingga kita mengambil hartanya, menyita barangnya, gitu kan, merusak nama baiknya, maka itu semua adalah harus diperbaikin. Nggak boleh, harus ngaku sama dia, saya pernah ngambil barang kamu, saya dusta waktu itu, ini saya kembalikan, maafin saya, sambil bertobat kepada Allah, gitu kan. Tapi kalau orang dusta, mungkin dia bercanda sama temannya, kan bercanda pun tidak boleh ya, nggak boleh bercanda pun, nggak boleh dusta ya. Nabi SAW melarang, tidak boleh bercanda ya, walaupun dalam dusta, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, saya pemimpin di awal istana surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita debat sama seseorang, jelas kita tahu orang ini sudah salah, kita sampaikan argumen dia tidak mau dengar, dia tinggalin. Orang yang tinggalin perdebatan di sini dapat istana di surga, di awal surga. Dan saya pemimpin, kata Nabi SAW, di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi nggak boleh bercanda nih. Dusta pun nggak boleh, misalnya lu bercanda saja gitu kan. Oh semalam saya ke rumah kamu tuh, kamu nggak ada. Padahal sebenarnya kita nggak ke sana, dusta kan. Tapi tidak ada hubungannya sama materi yang diambil.
maka ini tidak perlu kita sampaikan kepada dia, karena tidak ada hak dia secara materi yang perlu dikembalikan. Kita beristighfar kepada Allah dan niat untuk meninggalkannya. Allahu a'lam. Jadi kembalikan seperti itu. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan keberkahan, selalu dilancarkan segala urusan. Sama-sama, jazakallah khair doanya. Ustaz, saya lagi galau. Saya bekerja di Jakarta sedangkan keluarga saya, anak dan istri saya di kampung Jawa Tengah. Sebenarnya saya sudah punya keinginan untuk mudik ke Jawa karena istri dan anak saya di sana, menjaga bapak saya yang sudah tua. Hanya saja saya sudah terlanjur cinta dengan majelis ilmu sunnah yang ada di Jakarta, terutama majelis ta'lim Ustaz Khalid Basalamah. Di kampung saya susah sinyal, susah pula internet, jadi susah sekali dengar kajian Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Di sana juga jarang kajian sunnah. Kalau ada agenda Ustaz mengisi kajian di Wonogiri, kasih tahu saya ya Ustaz. Jadi sebelum antum pulang sekarang ke Wonogiri, saya sarankan pulang. Kalau istri anak di sana sudah pulang, nggak ada masalah gitu kan. Kecuali mereka masih bisa tahan, mereka masih bersabar, nggak apa-apa. Antum sambil cari rezeki, ngisi ilmu di sini bagus. Anggap antum sedang menuntut ilmu lah. Cari rezekinya itu adalah nomor 2 gitu kan. Karena orang memang dianjurkan dalam agama pergi nuntut ilmu, dan penuntut ilmu ini tidak ada kewajiban cari nafkah sebenarnya bagi mereka. Gitu kan. Menuntut ilmu sama dengan orang berjihad. Sambil dia berusaha tentu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia mampu. Tapi di sini kita lihat teman-teman sekalian, kalau seandainya memang mereka bisa ada kecukupan, antum ada gaji, antum bisa kirimin mereka bisa sabar sambil nuntut ilmu, bagus, positif sekali. Target setahun 2 tahun ngisi ilmu, majelis ilmu itu penting sekali memang, karena ilmu ini bekal. Tapi kalau nggak bisa, memang anak-anak sana butuh ayahnya, istri juga dikhawatirkan nanti terjadi fitnah, ayah juga yang masih hidup, kebetulan masih hidup dan masih bisa kita berbakti, maka bisa dari Jakarta sekarang antum bisa download ceramah-ceramah ini, gitu kan, di MP3 atau di HP diletakkan, mungkin bisa dibawa pulang gitu kan, atau mungkin bisa diletakkan di DVD, disimpan atau di hard disk, apalah ya, yang insya Allah mungkin tidak butuh internet gitu kan. Mungkin kalau di kampung antum tidak ada, itu sudah cukup insya Allah. Bisa ya, sesekali insya Allah ada rezeki satu waktu ke Jakarta. Tapi tentu tetap lebih ideal adalah, idealnya antum tinggal menuntut ilmu, itu lebih baik. Bukan karena majelis saya, sama siapapun di antara asatidzah kita yang mulia yang punya ilmu, yang bisa diambil dari para ulama, dari para dai, itu sangat positif. Ambil ilmu, dan saran saya jangan ambil dari satu orang, bukan cuma saya, silakan ambil ilmu dari siapa saja yang antum anggap memang punya kapabilitas ilmu yang cukup, ambil dari mereka gitu kan. Banyak asatidzah masya Allah yang mempunyai rujukan ilmu yang bagus. Itu saran utama. Kalau tidak bisa, memang sesuatu yang harus membuat antum pulang, maka saran saya seperti tadi, bisa di download ceramah-ceramah itu, bisa minta tolong sama teman mungkin yang punya fasilitas di rumahnya internet yang bagus gitu kan, atau ditaruh di wadah apa saja yang kira-kira teman-teman saya yakin tahu semua itu. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustadz. Karena jika saya kerja full, saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Kenapa kok Ustadz selalu yang dibawa-bawa nih? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Nggak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja, nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal-hal yang positif saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu.
Jangan ditunda sholat maghribnya, jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Allahu a'lam. Cukupkah kita taubat nasuha terhadap perkataan dusta dan bohong? Seperti saya bilang, kalau hanya hubungan antum dengan Allah, ya kan, maka itu cukup, dengan tidak ada hubungan materinya orang lain, tidak ada materi orang yang kita ambil, ya, itu masya Allah, insya Allah sudah cukup dengan taubat. Tapi kalau ada hubungan dengan orang lain, selain taubat harus mengembalikan haknya orang itu. Bolehkah kita membela teman kita ketika sedang ketika sedang debat, walaupun teman kita posisinya benar? Tidak usah ikut-ikutan, akhi. Tidak usah ikut-ikutan. Saran saya jangan ikut-ikutan kalau ada orang yang sedang berdebat, berbicara, kecuali memang antum punya wewenang di situ. Kita sebagai atasan misalnya, atau kita jelas-jelas tahu si A ini teman kita lagi bertengkar sama si C dan kita si B. Kita tahu si A ini sebenarnya benar, tapi memang betul-betul dia tidak bisa, dia akan terdolimi, haknya akan terambil, dan kita bisa punya kompeten untuk bisa membelanya, ya silahkan. Tapi kalau orang cuma berdiskusi, dialog, kita langsung ambil kursi, duduk, dengarin, kita nggak tahu asal muasal dari mana ceritanya, main ikut-ikutan jadi pahlawan, janganlah, gitu kan? Nggak usah teman-teman sekalian, sibukkan diri kita dengan ibadah yang kita butuhkan, gitu kan? Sampai ulama mengatakan, saya berharap kalau bisa mata saya hanya melihat ke depan dan telinga saya hanya mendengar apa yang terdekat dengan diri saya, supaya saya tidak bertanggung jawab dengan apapun yang terlintas di depan mata saya. Karena mata ini melihat bertanggung jawab, telinga mendengar bertanggung jawab kan? Sampai mereka berkata seperti itu untuk menjaga supaya jangan sampai ada banyak hisab hari kiamat. Apalagi kalau ada orang yang sengaja iseng, ya, mendengarkan perkataan orang, ikut-ikutan terlibat situ, tuh nggak usah. Kalau antum memang betul-betul harus ya ingkar mungkar karena ini orang terdolimi, haknya akan hilang, maka itu nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar dialog biasa, ya sudahlah, biarkan saja gitu. Apakah ada hadis tidak boleh melakukan sholat ketika azan? Setahu saya tidak ada. Hanya saja memang ada hadis yang berbunyi kalau muadzin sedang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Karena memang kita disuruh oleh Nabi SAW ucapkan misalnya Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Kita ucapkan. Maka kalau kita sholat kan kita nggak bisa ikutin itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beranjak daripada hadis ini, lebih baik seseorang nunggu sampai azan selesai. Gitu. Tapi ini bukan larangan ya, ini hanya cuma himbauan. Boleh antum masuk masjid, antum sholat, boleh. Dan boleh kata ulama kalau selesai antum salam, muadzinnya juga sudah selesai, baru antum mengatakan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti antum niatkan menjawab muadzin tadi. Padahal antum sudah salam, muadzin juga sudah selesai. Karena tadi kita terhalang dengan sholat. Atau mungkin kasus lain, antum masuk masjid, antum lagi sholat tahiyat masjid, tiba-tiba azan. Selesai antum sholat 2 rakaat, azannya sudah selesai, kita nggak sempat ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Boleh setelah salam, kata sebagian ulama, kita baru mengulangi muadzin itu untuk mendapatkan fadilah hadis, gitu kan? Tapi tidak ada larangan khusus untuk sholat pada saat azan. Cuman memang himbauannya seperti tadi, lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Bolehkah kita berbohong untuk menyelamatkan diri dari seseorang yang mau menyiksa atau membunuh kita? Lihat dulu keadaannya seperti apa nih, gitu kan? Seperti apa kira-kira? Kalau saran saya, Allahu a'lam, tidak ada kebohongan, gitu kan? Kalau antum belum datang ajalnya, tidak akan mati, mustahil. Mustahil. Ajal antum bukan di tangannya orang itu. Ajal kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Seseorang kalau saatnya ajalnya datang, kata Nabi SAW, Allah akan buat dia punya hajat di tempat yang Allah akan cabut nyawanya, sehingga dia pergi ke sana, dia punya urusan lalu mati di sana. Itu pasti terjadi. Kalau saran saya, Allah alam, tidak usah dusta, gitu kan? Misal ada perampok, kemudian mau merampok kita berusaha membela diri tapi nggak bisa, ya, misal. Lalu kemudian dikatakan kamu punya harta, kamu punya sesuatu, iya. Kalau dia mau ambil ya sudah, gitu kan? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita nanti ikhtiar. Kalau Allah masih menyelamatkan nyawa kita, kita ikhtiar, laporkan kepada pihak aparat, ditelusurin, dicari tahu dan seterusnya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Tentu tidak bisa kita mengatakan boleh berdusta di sini karena saya tidak temukan dalilnya. Dan sebenarnya orang yang dalam kondisi seperti ini terdesak dan dia tahu dia sedang membela kehormatannya, keluarganya atau hartanya, ingat akhi, ini mati syahid, mati mulia itu, bela, gitu kan?
Bela diri semampunya. Kalau sampai ajal datang, alhamdulillah, itu masuk surga tanpa hisab loh itu. Gitu kan? Dan memang antum akan mati kalau ajalnya datang. Nah, itu satu kemuliaan. Bukan sengaja kita cari gara-gara tentunya, tapi ini kasusnya adalah kalau memang kita sedang terdesak dalam kondisi seperti ini. Ustadz, istri saya pernah berbohong dan bersumpah atas nama Allah beberapa kali. Sekarang saya haruskah saya percaya setiap perkataan istri saya dan harus berbuat apa yang harus saya perbuatkan terhadap istri saya? Tentu saja diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri ini harusnya takut kepada Allah. Untuk apa bohong dan sumpah dusta? Dari tadi kita bahas ini sebenarnya untuk meninggalkan sifat dusta itu. Tinggalkan teman-teman sekalian. Kalau pernah ada sifat kita di situ, istighfar kepada Allah. Mulai sekarang, mulai malam ini, ikrarkan kepada Allah, saya tidak mau lagi dusta. Udah, jalan ke depannya. Tawakal Allah. Sisa umur kita isi dengan kejujuran. Apapun konsekuensinya. Biar nyawa antum harus hilang, tidak apa-apa. Tapi kita berada di atas kebenaran. Dan ingat, ajal tidak akan datang kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena kasus ada orang gebukin kita, ada orang serang kita, atau ada orang fitnah. Bukan. Jadi coba jujurlah teman-teman sekalian. Ini istri seperti ini, ataupun kalau ada kasus suami juga sama. Jangan dusta akhi dan ukhti. Ucapkan apa adanya. Saya salah, maaf ya, bantu saya lagi mau taubat. Ucapkan apa adanya. Insya Allah dengan kejujuran itu akan membuat orang lain, Allah akan lunakkan hatinya dia untuk bisa menerima keadaan kita. Nah, kita betul-betul mau perbaikin, dan kita harus berazam, bertekad. Dusta itu seperti orang, kata ulama, meletakkan duri-duri beracun di lidahnya sebenarnya. Dusta itu seperti orang meletakkan duri-duri beracun di lidahnya, yang bisa setiap dia ngomong melukai mulutnya sendiri. Karena setiap ucapan dusta itu sebenarnya dia sedang melukai dirinya. Ya, sekarang dia dusta nih, dia lukai dirinya sebenarnya, karena kalau kebongkar dia malu sama orang-orang ini kan. Dia sedang melukai dirinya, dia sedang meletakkan duri-duri beracun di lidahnya. Untuk apa? Lebih baik antum cabut tuh duri-duri, buang. Udah, apa adanya ngomong, gitu kan. Jadi tinggalin dusta, nggak boleh. Baik, posisi antum suami, bagaimana kalau istri seperti ini? Berikan peringatan tegas. Antum pemimpin. Dusta lagi, berarti tidak sama saya tinggalnya nih. Karena sulit orang tinggal satu rumah dengan perempuan, istri yang suka dusta. Apa yang mau dipercaya? Kan? Sama juga dengan laki-laki. Ada suami yang setiap saat dusta terus. Bagaimana caranya istrinya bisa tinggal sama dia? Kan nggak mungkin. Kita akhirnya bingung, yang mana yang benar, yang mana salah nih. Seperti kondisi antum sekarang, antum bingung kan ini? Penanya sekarang bingung. Ini apa yang saya harus perbuat nih? Apakah saya harus percaya atau tidak kalau dia ngomong? Dan orang yang dusta sudah sulit kan gitu. Sudah sulit. Ada kisah nyata terjadi. Seseorang suka bohong, bercanda, sambil bohongin teman-temannya. Satu waktu mereka ke pinggir di tengah lautan, terus dia loncat menunjukkan kepada teman dia bisa berenang, ternyata ya kram kakinya, tenggelam. Dia sambil minta tolong, temannya kira bercanda. Akhirnya mati benar gitu. Teman-temannya pikir oh bercanda, diketawa-ketawain dia. Ini suka bercanda soalnya, suka bohong gitu kan. Akhirnya dibiarkan, subhanallah, meninggal dalam keadaan begitu. Jadi nggak ada manfaatnya. Dan saya sarankan pribadi, kalau ada pasangan yang selalu dusta, tidak pernah mau taubat, jangan sama-sama. Allahu a'lam. Karena kita nggak tenang ini. Mau tenang apa kira-kira? Telepon dia dusta, ketemu langsung dia dusta, apa saja dusta ini. Bahaya kan? Ini tidak boleh bersama teman-teman sekalian. Dan minta kepada Allah agar diberikan hidayah pada istri ini, agar dia berubah. Kemudian kita berikan peringatan-peringatan tegas. Kalau kau dusta lagi, nafkahnya akan saya tahan, ini kan. Dusta lagi, kau tidak akan bersama sama saya. Udah, ceraikan saya. Ya sudah, pergi, silahkan. Jangan ketakutan, ya. Di banyak laki-laki ini, subhanallah, di Indonesia saya lihat perlu dicambuk gitu. Iya, terlalu lemah. Jangan pergi sana. Kenapa? Lah iya, sudah jelas istrinya pelacur. Ada gitu pernah kasus. Saya sampai nggak bisa tahan gitu ngeliat ada ikhwah datang, Ustaz, suami istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Apa yang saya harus buat? Tinggalin. Ngapain tinggal sama perempuan begitu? Tinggalin, masih banyak perempuan lain akhi. Tapi nggak bisa, Ustaz. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Ini dia sendiri yang bikin kacau hidupnya nih. Saya kalau tidak nikah sama ini saya bisa gila. Gila benar. Bodoh dia sendiri. Kenapa? Perempuan banyak kok. Sama dengan akhwat juga. Banyak laki-laki gitu loh. Banyak yang soleh. Lebih baik kita isi sisa umur kita dengan hal-hal yang bermanfaat daripada habis di situ terus dalam kondisi yang sama. Ngapain? Kalau orang ini nggak mau taubat ya. Kalau orang ini mau berubah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau berubah, apa nikmatnya antum hidup? Kalau setiap saat ditipu, dibohongin, ini kita taruh duit jadi takut, ini jadi takut, itu jadi takut, jadi was-was sendiri hidup. Untuk apa?
Nah, Allahu alam, itu saran saya. Sekali lagi, kalau dia mau taubat, terima, berikan peringatan-peringatan tegas, gitu kan? Berdoa sama Allah diberikan. Kalau tidak mau, jangan bersama-sama. Allahu alam. Bagaimana cara merubah orang yang suka bersumpah dusta? Kalau pemerintah cambuk, ini kalau pemerintah cambuk 80 jerah. Karena memang begitu hukum syar'inya kan. Orang yang dusta, sumpah dusta itu hukumnya dicambuk. Diberdiriin di depan umum, bajunya kalau laki-laki dibuka punggungnya dicambuk 80, dilihatin orang-orang. Berdarah biarin, jadi dia kapok, berhenti. Itu hukum kalau pemerintah, mestinya hukum syari begitu. Makanya dalam buku-buku fikih kita namanya haddul muftari, hukuman cambuk bagi pendusta dan penyumpah dusta ini, saksi dusta, semuanya dicambuk. Surah An-Nur yang menceritakan tentang 3 orang yang akhirnya memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina kan. Ada Muslim bin Abi Muslih, ada Hamna binti Jahash, dan juga ada Hasan bin Thabit. Sahabat-sahabat yang mulia tapi terikut arus, akhirnya dusta. Akhirnya menyebarkan berita dusta, dicambuk oleh Nabi SAW. Perintah Allah suruh cambuk 80 jerah. Ini kalau pemerintah. Kalau individu, nasihat ini nggak boleh, haram. Apa manfaatnya kalau dusta? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sama sekali. Untuk mendapatkan sesuatu manfaat dunia, hukumannya lebih berat. Nasihatin 1, 2, 3, 4, 5. Dari tadi panjang lebar saya jelaskan banyak apa yang teringat pada saat itu disampaikan. Kalau tidak mau, jangan bergaul sama orang seperti ini. Pendusta nggak boleh jadi teman. Ini sifat munafik. Orang mukmin tidak boleh punya sifat ini. Apabila di perusahaan terdapat resource divisi X sebanyak 10 orang dan divisi Y sebanyak 8 orang, total 18 tim teknis. Suatu ketika klien bertanya berapa banyak resource Anda, yang dimaksud klien divisi X. Kemudian saya jawab 18 tim teknis, padahal saya faham pertanyaan dari klien. Bolehkah itu Ustaz? Haram. Haram, ini dusta. Sudah tahu kalau yang dimaksud yang satu tim yang 8 orang, kenapa jawab 18? Untuk apa? Untuk dapat bonus? Haram akhi, nggak boleh. Haram ya, jelas, nggak boleh dibuat, dosa. Ada orang yang sumpahnya mengatakan sumpah ketabrak semut. Apakah sumpah tersebut termasuk berbahaya? Apa ini iseng apa? Ketabrak semut. Untuk apa ini? Apakah sumpah itu berbahaya? Ya mungkin berbahayanya karena dia permainkan sumpah itu. Tapi untuk apa sumpah begini? Ngomong yang bermanfaat, nasihat, sesuatu yang bermanfaat, ambil ilmu dari orang. Ya akhi, orang mukmin dan mukmin itu tidak boleh ngomong kecuali yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kaidahnya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan mas, yang khair, yang baik. Ambil ilmu dari orang. Kalau saya targetnya, kalau saya pribadi, setiap kali saya ketemu orang, saya dapat ilmu apa dari orang ini? Saya selalu coba bertanya sesuatu yang merupakan kelebihan dia apa nih, supaya saya bisa dapat manfaat. Jangan kosong, atau dia dapat manfaat dari saya. Itu prinsip. Maka teman-teman kalau mungkin ada interaksi sama saya, mungkin pernah datang, saya nggak mau ngomong kosong tuh. Sesuatu apa sih yang bermanfaat? Ada yang bisa bermanfaat, sesuatu yang kita bisa tanya, ambil ilmu, atau dia dapat ilmu, dia konsultasi, silahkan. Kalau kosong untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Karena detik umur kita berjalan kan, harus targetnya dari pahala ke pahala, dari pahala ke pahala. Apalagi nih, apalagi harus begitu. Karena buku amal kita dicatat terus gitu. Maka jangan sia-siakan teman-teman. Cukuplah waktu-waktu dulu kita suka buang-buang waktu kosong. Kalau kita lihat buku amal kita dulu, mungkin yang sering kita ngomong kosong, main gaple lah, main catur lah, buang-buang waktu. Apa manfaat? Dari mana itu orang bilang belajar perang dari catur? Bohong tuh. Mana bisa kuda jalannya L? Hah? Emang begitu orang di medan perang? Alasan semua. Apa ini buang-buang waktu kosong untuk apa teman-teman sekalian? Lebih baik antum baca buku 1 jam 2 jam, baca berapa lembar, baca Al-Quran bisa 50-70 ayat, bisa 100 ayat tuh kan. Majelis ilmu antum dengar ceramah lebih baik daripada buang-buang waktu karena di pinggir jalan sampai buang waktu berapa jam, berjam-jam. Semoga Allah kasih hidayah. Apa manfaatnya? Olahraga otak, baik olahraga otak juga baca, hafal tuh olahraga otak tuh. Orang yang sering menghafal, kenapa dalam agama dimotivasi hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Nabi SAW memotivasi para penuntut ilmu untuk hafal, karena hafalan itu mengencerkan otak lah kalau bahasa kita ya. Hafalan, bukan dengan cara permainan, hafalan itu akan memberikan kepada kita tambahan. Itu yang dinukil dari para ulama kita, makanya mereka menghafal. Kita tidak pernah temukan di dalam agama kita ada istilah teka-teki.
Coba antum lihat dari Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada itu Nabi SAW sengaja menjebak sahabatnya untuk menjawab atau enggak ada teka-teki. Jelas A, B, B, jelas. Hafal, kerjakan, tinggalkan, jelas semuanya, gitu kan? Jadi ini yang kita lakukan, sesuatu yang bermanfaat. Karena dari sesuatu yang bermanfaat akan mendatangkan manfaat yang lainnya. Jangan pernah ada waktu kosong. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia harus berkata yang benar, bermanfaat, atau dia diam saja. Di masjid-masjid banyak yang menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ditujukan kepada para almarhum atau almarhumah dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jailani bukan syekh-syekh lainnya? Jazakallah khair. Tanya yang lakukan. Jangan ke saya kan. Kenapa dia lakukan? Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Coba tanya ini. Jadi kalau saya tidak punya jawaban, kan? Saya tidak tahu kenapa melakukan, karena saya sendiri tidak melakukan itu. Allahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pemimpin yang sekarang hanya berumbar janji dan sumpah palsu yang sudah mengiming-imingkan para rakyatnya dan ternyata sekarang hanyalah sebuah angan-angan palsu? Hukuman berat, sumpah palsu, dusta, janji, bohong, ini semua luar biasa dosanya. Dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang diberikan amanah memimpin masyarakat, ya kemudian dia meninggal dalam kondisi dia menipu rakyatnya, apa yang dia ucapin, diumbarin, ternyata tidak dijalankan, maka surga haram baginya. Hadis sahih itu. Jelas ancaman. Dalam hadisnya dikatakan dia pasti masuk neraka. Untuk apa? Untuk apa semua ini? Untuk dapat jabatan. Teman-teman coba bayangkan, anggap seorang presiden berhasil 2 periode, 10 tahun. Baik, berlalulah 10 tahun. Seperti apa yang dia inginkan dengan umbar janjinya segala. Setelah selesai 10 tahun, dapat apa? Dikenang namanya, dipasang fotonya, hanya itu. Lalu kemudian kita tanggung konsekuensi orang yang didustai satu Indonesia. Itu bukan main-main itu. Ini orang-orang kalau datang hari kiamat menuntut kita bagaimana nih? Gitu. Satu orang aja sudah bisa habisin pahala kita, apalagi banyak orang. Bagaimana mereka tidak berpikir? Tentu itu pelanggaran ya, jelas-jelas itu. Dan ingat, mau dia pemimpin atau dia masyarakat biasa teman-teman, wallahi, saya bersumpah di masjid ini teman-teman, pasti konsekuensi hukumannya ada. Gak ada ceritanya dosa sekecil apapun tidak ada pembersihannya. Wallahi ada pembersihannya, pasti. Kalau bukan masyarakat yang hukum, nanti akan dihukum tuh. Nanti masalah sama istri, masalah sama anaknya, nanti ada penyakit, nanti ada macam-macam. Allah punya cara. Tidak usah khawatir, gitu kan? Fir'aun, apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun? Menguasai setengah dunia, fisiknya sempurna, ngaku Tuhan, warganya, masyarakatnya mengatakan iya. Apa yang kurang gitu? Tapi sekarang cuma apa dikenang? Oh dulu ada namanya Fir'aun. Kisah-kisah tempat tinggalnya ada ya. Tapi apa yang didapatkan? Nol. Gak ada apa-apa. Sekarang malah diancam dengan hukuman. Allah SWT memastikan siksa kubur, siksa akhirat berat. Dan orang-orang ini akan mengatakan pada hari kiamat tidak punya apa-apa lagi. Hukuman makin berat karena makin berat ya, makin banyak perbuatan yang dilakukan dari kesalahan. Jika ada pemimpin yang ketika kampanye bersumpah dengan janji-janji ketika menjabat tidak menepati janjinya, bagaimana sikap kita? Sedangkan kita tidak boleh melakukan demonstrasi untuk menuntut janji dari pemimpin ketika kampanye. Sabar, sabar saja. Waktu akan datang. Mau kemana dia? Muter-muter di bumi ini. Ujung-ujungnya mati dihisab sama Allah. Mau kemana dia? Sabar. Kalau memang dia janjikan dia nipu, hukuman buat dia, gitu kan? Dan kita sedang terzalimi, kita punya hak untuk mendoakan, kita punya hak nanti akan mendapatkan pahalanya hari kiamat. Jawaban saya itu, apakah orang yang masuk paling terakhir surga dan orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, orang tersebut dari golongan Nabi Muhammad SAW, sedangkan golongan yang pertama dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk ke surga terlebih dahulu. Tidak tahu apakah dia dari umat ini atau dari umat lain. Tapi hadis Bukhari menjelaskan akan keluar penghuni surga terakhir dari neraka. Itu hadisnya begitu. Penghuni surga terakhir dari neraka. Seperti itu saja lafaz hadisnya. Tidak dijelaskan apakah umat Islam, umat Muhammad SAW atau umat-umat sebelum kita. Allahu a'lam. Itu enggak jelas. Masalah hadis bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW pertama surga bersama dengan umatnya, ini adalah umat-umat Islam yang masuk surga dulu. Memang dasarnya mereka sudah masuk surga tanpa hisab atau mereka sudah lolos di hisab. Itu memang masuk bersama Nabi SAW. Tapi yang punya dosa masuk neraka dulu. Yang punya dosa masuk neraka dulu.
Dan ada di antara umat-umat Islam, umat Muhammad SAW yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada di antara umatku akan menyelamatkan dengan syafaatnya. Maaf, ini kalau tidak salah hadis riwayat Bukhari. Ada di antara umatku yang bisa menyelamatkan dengan syafaatnya seperti jumlahnya suku Mudhar. Suku Mudhar ini ada suku besar sekali di zaman Nabi SAW, itu jumlahnya mungkin 100.000 orang. Jadi seseorang hari kiamat kalau lolos dari timbangan amal, misal antum Masya Allah ibadahnya banyak nih, lolos timbangan amal, dosa kita sedikit, misal pahala 100 juta, dosanya cuma 10 atau 20, banyak yang lebih, maka kadar lebihnya pahala kita itu kita bisa menolong orang lain, tapi tidak dikasih pahala kita ke dia. Allah dengan kemahamurahannya kadar lebih pahala kita bisa tolongin orang tua kita dan seterusnya. Nah ini kata Nabi SAW, ada di antara umatku nanti yang bisa menyelamatkan, seperti suku Mudhar. Jadi 100.000 orang, satu suku semuanya, karena banyaknya pahala dia, sedikitnya dosanya. Dan ada di antara umatku nanti di neraka akan dibesarkan tubuhnya sampai dia sendiri, poster tubuhnya itu terisi salah satu sudut neraka. Jadi saking besarnya dan disiksa. Artinya ada juga dari umat Muhammad SAW yang disiksa. Itu bukan mustahil. Artinya disiksa dulu, nanti kalau bersih dosanya baru masuk ke dalam surga gitu kan. Jadi antum jangan campur baurkan ya antara hadis Nabi Muhammad SAW masuk pertama kali surga bersama dengan umatnya. Umat yang masuk ini umat Islam yang memang lolos. Yang masuk neraka dulu disiksa dulu sampai bersih. Ini satu. Hadis yang tadi berhubungan dengan nanti orang yang terakhir keluar dari neraka ini tidak ada penjelasan apakah itu dari umat Muhammad SAW atau umat lain. Tapi yang jelas nanti akan keluar manusia terakhir dari neraka, penghuni surga terakhir dari neraka. Seperti itu hadisnya. Semoga Ustaz Halid beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sama-sama. Jazakallah khair. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya menjual barang yang saya beli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saya? Kalau saya jual kali ya, lebih tinggi daripada harga saya beli. Misal saya beli TV dari teman seharga 500.000. Kemudian karena saya bosan saya jual ke orang lain dengan harga 650.000. Bolehkah saya melakukan tersebut? Harga jual di pasaran masih lebih tinggi dari harga jual tersebut. Boleh, boleh saja, nggak ada masalah. Jangankan antum sudah pakai, saya dagang, saya beli barang modalnya 10.000, boleh nggak saya jual 100.000? Boleh saja, nggak ada larangan, karena tidak ada penentuan persentase keuntungan, gitu kan? Cuman memang orang yang bijak adalah orang yang melihat pasaran. Mungkin ada saatnya di mana antum beli barang, stok gudang orang banyak, dia kasih diskon. Harga pasar 100.000 kita dikasih harga 50.000. Kita masih bisa jual 70.000, kita masih bisa 80.000 gitu kan, masih ada untung. Kita masih bisa jual 60.000, enggak ada masalah. Atau kita mau jual 100.000 karena pas lagi ada diskonnya besar. Enggak ada masalah, enggak ada larangan semua itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika sedang melakukan negosiasi dengan vendor, kita punya anggaran X rupiah, tapi kita punya target untuk tidak dihabiskan anggaran tersebut sehingga kita menekan harga hingga di bawah anggaran tersebut. Apakah termasuk dusta? Dosa itu akhi yang antum tahu dalam diri antum berkecamuk. Subhanallah, orang kalau mau buat dosa itu dia tahu dalam jiwanya ada sesuatu gejolak, ada masalah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dosa itu yang bergejolak dalam hatimu walaupun kau sudah tanyakan pada siapapun hukumnya. Kita lebih tahu. Sekarang antum tujuannya menawarkan kepada vendor dengan anggaran tertentu, padahal antum sudah niat dari awal, memang niatnya memang bukan begitu anggarannya. Memang mungkin mau diambil keuntungan atau mau diapa, dan antum tahu diri antum sedang ada rekayasa informasi di situ. Dusta, akhi. Hati-hati antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Saya cuma bisa jawab sesuai dengan pertanyaan, tapi antum lebih tahu keadaannya. Seperti kasus kemarin ada seorang akhwat bertanya pada saya di ta'lim, Ustaz hukumnya suami saya begini, begitu, begini. Pertanyaannya jelas seakan-akan dia terzalimi. Saya jawab apa adanya. Suaminya telepon saya, Ustaz afwan, ada beberapa waktu istri saya bertanya di pengajian katanya begini. Lalu saya tunggu di sini karena itu versi dia. Sebenarnya Ustaz begini kejadiannya diceritakan. Maka saya dengar dari dua pihak. Baru kemudian saya luruskan pada saat itu. Dan harus kita berlaku adil. Saya jawab apa adanya karena tadinya istrinya saya berikan jawaban karena dia seakan-akan memutar pertanyaan untuk membenarkan perbuatannya. Menurut suaminya itu perbuatannya salah semua dan ada bukti-buktinya dan seterusnya. Berarti kan memang ini kembali kepada antum nih. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, siapapun yang aku hakimi sesuatu yang dia tahu dia menzalimi saudaranya, maka jangan diambil.
Karena kalau dia ambil, maka berarti saya sedang ya memasukkan sebagian anggota tubuhnya atau ke dalam tubuhnya api neraka. Hati-hati ya akhi. Apa adanya, proyek sekian ya sekian. Memang jelas ada keuntungan, ya ada keuntungan, gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan direkayasa keadaan tersebut. Kalau misalnya kita menawarkan produk, hampir sama pertanyaan sebelumnya. Saya punya proyek, kira-kira saya tahu modal saya 300 juta. Saya menulis dengan keuntungan yang saya harapkan 100 juta. Baik, 400 juta masuk, silakan. Pertimbangan negosiasi sekian, masih ada 70 juta. Baiklah, saya ambil proyek tersebut. Halal aja. Tapi saya tidak mengerti sekarang yang dimaksudkan dalam pertanyaan seperti apa. Apakah nanti misalnya kita presentasikan kepada atasan atau kepada vendor, ini loh saya sekian saya akan lakukan begini. Tapi kita tahu sebenarnya angka-angka ini adalah ada rekayasanya. Hanya untuk ada kepentingan pribadi yang akan kita dapatkan di situ. Maka ini tidak benar semuanya. Termasuk dalam seperti ini juga teman-teman sekalian adalah menulis anggaran dengan angka tertentu, ternyata kemudian pada saat kita kerjakan proyek kita kurangin kualitasnya misalnya, atau kita kurangin supaya kita dapat keuntungan lebih. Ini semua tetap tidak boleh. Antara antum dengan Allah, antum lebih tahu. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dikatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak tersembunyi apapun baginya di langit dan di bumi. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Saya punya adik ipar laki-laki udah menikah, tinggal di rumah saya, sering berbohong terus, udah sering dinasihatin tapi tetap juga bohong, dan pernah juga diberi hukuman. Tolong nasihatnya. Saran saya jangan tinggal serumah. Kalau pembohong jangan tinggalkan di rumah. Minta baik-baik, kalau kamu tetap bohong, kamu jangan di rumah sini. Sampaikan apa adanya, itu bukan aib, bukan aib. Apalagi memang dalam masalah rumah tangga teman-teman tidak boleh orang serumah, dianjurkan ya. Dianjurkan, usahakan tidak serumah, kecuali memang dalam kondisi kita lagi tidak punya kemampuan, keluarga kita atau mungkin orang tua atau mertua kita lagi sendirian dan seterusnya, itu lain hukumnya. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin yang terakhir teman-teman, saya nggak bisa jawab semua ya, karena masih ada beberapa kegiatan yang lain. Apabila ada di dalam hubungan suami istri ada perbedaan pendapat tentang menjalankan ibadah, bagaimana sikap seorang istri? Contoh, suami menjalankan maulid Nabi, atau suami suka meminta tawassul kepada orang mati di kuburan, atau mengadakan tahlilan. Nasihatin saja. Ibu tugasnya cuma nasihatin. Tetap dia lakukan ya sudah. Yang penting ibu tidak dipaksain gitu kan. Kita nasihatin, sampaikan sambil doakan, insya Allah nggak ada masalah. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Baik, kalau ada benar dari Allah pastinya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.